Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali di pelajaran bahasa Jepang. Burase artinya blues. Terus yang keempat itu ada shutsu. Shutsu artinya ini adalah setelan jas. Terus ada yukata. Yukata adalah pakaian tradisional Jepang. Doresu artinya dress. Jadi ada beda tulisannya. Di sini ada katakana, yang ini hiragana. Jadi penulisan katakana di sini itu untuk kosakata bahasa serapan. Ya, seperti di sini tishatsu diambil dari t-shirt. Ya, doresu berasal dari dress. Seperti itu. Kalau di sini yukata itu kosakata asli Jepang. Berikutnya ada zubong. Zubong artinya celana panjang. Hanzubong. Han di sini artinya setengah, jadi setengah celana panjang, jadi celana pendek. Hanzubong. Jinsu. Jinsu artinya jeans. Sukato. Sukato rok. Ya. Jadi untuk melatih pelafalnya kalian klik tombol audio di sini di PowerPoint yang nanti akan Sensei kirim, jadi akan keluar suara seperti itu. Kira-kira ini yang wajib kalian hafal kosakatanya. Untuk mengungkapkannya adalah kata benda tadi o kitemasu artinya memakai, atau haitemasu juga untuk memakai pakaian di badan, terus haitemasu untuk di pinggul ke bawah. Dia akan Sensei jelaskan lagi. Nah, kita akan tambahkan lagi ada aksesoris. Kosakata aksesoris di sini yang pertama ada bozi. Bozi. Bozi artinya topi. Terus hijab. Ya. Artinya jilbab. Terus juga megane. Megane artinya kacamata. Necktie. Necktie artinya dasi. Sudah aksesori. Jadi aksesoris. Ya, sini aksesori dipakai secara umum. Ada perhiasan, itu kutsu. Kutsu adalah sepatu. Terus juga ada sandaru, sandal. Lebih mudah kita mengingat. Terakhir ada sneaker. Sneaker adalah sepatu sport. Ini lebih masuk ke sepatu cat. Ya. Mungkin kalau kita pakai sepatu cat itu namanya sneaker. Jadi itu kosakata yang sudah kita bahas. Nah, bagaimana cara membuat kalimatnya dengan menggunakan kosakata itu? Jadi, untuk dalam bahasa Jepang, kosakata memakai di sini tergantung tempatnya. Jadi pola kalimatnya seperti ini. Pakaian atau aksesoris ditambah dengan partikel o. Habis itu ada kata kerja memakai. Kata kerja memakai di sini ada 5. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan benda yang dipakai atau dikenakan. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja memakai itu hanya memakai saja. Sedangkan dalam bahasa Jepang perlu membedakan penggunaan kata kerja bergantung barang yang dipakainya. Misalnya, untuk di atas kepala itu beda. Nah, bisa seperti sini nomor 1 ada kiteimasu. Kiteimasu ini kata kerja artinya memakai. Nanti yang dipakai untuk kata kerja kiteimasu itu adalah baju, ya, atasan di badan, baju secara umum, kemeja, jas, dress, dan lain kimono, yukata. Nah, itu digunakan dengan kata kerja kiteimasu.
Yang kedua ada kakete mas, kata kerja untuk kacamata. Kakete mas. Kabute imas itu memakai untuk sesuatu yang untuk di atas kepala, seperti topi, helm, jilbab, udang, dan lain sebagainya. Haite imas itu digunakan untuk bawahan, dipinggul ke bawah, rok, sepatu, kaos kaki, dan lain sebagainya. Site imas itu untuk memakai dasi, aksesoris, jam, dan lainnya. Saya kira lebih jelasnya lagi kita akan lihat berikutnya. Jadi di sini akan ada gambar. Untuk di atas kepala kita ambil dari atas saja. Untuk di atas kepala itu gunakan kata kerja kabute imas. Contohnya di atas kepala itu ada topi. Itu akan menjadi bosio kabute imas. Memakai topi. Nanti bosnya tinggal diganti. Apa yang dipakai di atas kepala? Berikutnya, untuk kacamata. Kacamata itu adalah kata kerjanya kakete imas. Kacamata adalah megane, itu akan menjadi meganeo kakete imas. Memakai kacamata. Berikutnya ada untuk di badan, yaitu kite imas. Contohnya, kemeja itu akan menjadi shatsuo kite imas. Memakai kemeja. Untuk dasi itu digunakan site imas. Contohnya dasi di sini ada necktie, necktie site imas. Terus yang untuk bawahan, contohnya misalnya celana panjang itu akan menjadi zubongo haite. Jadi ada 5 kata kerja yang artinya sama, yaitu memakai. Jadi tinggal ganti kata benda di depannya, terus sesuaikan dengan kata kerjanya. Kira-kira. Nah, terus kita akan tambahkan juga tentang anggota keluarga. Sebelumnya sudah pernah kita bahas ada cici, haha, ani, ane, himoto, ototo. Itu untuk sebutan keluarga anggota sendiri. Ayah saya, ibu saya, kakak laki-laki saya. Nah, sekarang kita akan tambahkan dengan sebutan anggota keluarga orang lain. Misalnya kita menyebutkan ayahnya orang lain. Atau orang lain yang mengungkapkan ayah kita. Nah, itu untuk sebutan orang lain untuk menghaluskan. Ayah sebutan orang lainnya adalah otosan. Ibu okasan. Kakak laki-laki onisan. Kakak perempuan onesan. Adik perempuan imoto. Ya, imoto-san. Adik laki-laki ototo-san. Kira-kira jadi penggunaannya adalah misalnya adik laki-laki. Jadi adik laki-laki saya itu diungkapkan dengan ototo. Kalau adik laki-lakinya teman, kita mengungkapkan ototo-san. Jadi sebutan untuk orang lain kita tambahkan di sini. Kira-kira itu ada 2 sebutan untuk sebutan anggota keluarga sendiri dan sebutan anggota keluarga orang lain. Nah, kembali lagi. Kita akan melatih kalimat kita akan kita gabung. Tadi ada anggota keluarga, habis itu memakai. Kalau di sini digambar, jadi ayah memakai kacamata. Bagaimana cara pengungkapannya adalah Cici wa megane o kakete imasu. Ayah saya memakai kacamata. Kalau kita mengungkapkan ayah orang lain itu akan menjadi otosang wa megane o kakete imasu. Jadi ayah ya, ayah untuk orang lain memakai, misalnya ayahnya Budi, Budi sang no otosang wa megane o kakete imasu. Nah, untuk
lebih jelasnya lagi, kita pakai contoh gambar lain di sini, misalnya Taro sang. Taro mengenakan apa? Topi, kemeja, dasi, celana panjang, sepatu. Nah itu. Jadi kita akan menjelaskan gambar di sini dengan menggunakan pola kalimat yang tadi. Sehingga menjadi kalimatnya adalah Taro sang wa zubongo haiteimasu. Necktie o shiteimasu. Artinya adalah Taro memakai zubong. Zubong apa? Celana panjang. Taro memakai celana panjang. Terus necktie o shiteimasu. Memakai dasi. Sebenarnya bisa kita tambahkan lagi secara lengkap. Dia memakai apa? Topi. Itu akan menjadi boshi o kabuteimasu. Kemeja shatsu o kiteimasu. Terus ada sepatu kutsu o haiteimasu. Seperti itu. Nah, poinnya itu adalah tahu kata kerja memakai ada 5. Itu yang perlu kita ketahui. Terus kata bendanya itu sudah ada di depan. Saya kira-kira sehingga menjadi Taro sang wa zubongo haiteimasu necktie o shiteimasu. Kalau mau lebih lengkap lagi, tambahkan lagi apa yang dipakai. Sehingga lengkap untuk penjelasan apa yang dipakai sama Taro sang. Nah, sebagai latihan, kalian akan menjelaskan 4 foto di sini. Yang pertama ada Yoshimi-san, Noriko-san, Mayumi-san, Chika-san. Jadi yang pertama ada Yoshimi-san. Apa yang dipakai? Ada topi, baju kaos, sepatu, celana panjang. Silahkan bisa dijelaskan dengan menggunakan kata kerja memakai yang kita jelaskan di depan. Bisa kira-kira? Jadi untuk latihannya, silahkan buat penjelasan keempat kalimat di sini. 4 gambar sini. Terus yang nomor 5 di sini kita akan tambahkan. Kalian akan menjelaskan salah satu anggota keluarga kalian. Ya, misalnya mau kamu jelaskan ayah, misalnya ketika kamu misalnya melihat ayah, apa yang dipakai sama ayah? Bisa ditulis yang untuk nomor 5. Atau ibu memakai rok, sandal, kacamata misalnya. Atau adik misalnya. Apa yang dipakai? Silahkan. Satu aja contoh kalimat tentang anggota keluarga sendiri. Untuk nomor 5 sebagai latihan untuk di bab 2-3. Saya kira-kira sekian penjelasan Sensei. Selamat belajar, selamat mengerjakan.